come up. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Today we come to the second meeting of our subject Bahasa Inggris. Dan materi kita kali ini sesuai dengan e-learning, yaitu pembahasan tentang sentence. Semuanya bisa lihat layar Miss? Bisa. Ya, share screen-nya sudah terbaca ya? Sudah terlihat di handphone masing-masing ya? Ya, Miss. Ini saya nggak besarkan supaya ada nampak beberapa gambar kalian terekam juga nanti. Alright, so meeting 2, sentence, word, phrase, and close. Now we come to definitions of sentence. Apa sih definisi dari kalimat? A group of words that are put together and it is the basic unit of language which express a complete thought. Nah, artinya apa? Kalimat itu merupakan kelompok kata-kata yang diletakkan secara bersamaan dan menjadi dasar dari unit suatu bahasa dan menyampaikan pemikiran yang utuh atau pemikiran yang lengkap. Nah, sebagai contoh, kalau Miss bilang belajar bahasa Inggris, saya pergi atau saya belajar bahasa Inggris itu adalah a complete thought, pemikiran yang utuh, mengekspresikan a complete thought. Tapi kalau hanya dibilang di atas meja, itu bukanlah sebuah kalimat, karena belum tahu siapa yang melakukan, apa yang terjadi, siapa yang bertindak, ada apa di atas meja, belum lengkap. Atau kalau disebut cuma meja, itu juga bukan kalimat, karena meja saja itu adalah kata. Jadi kalimat adalah rangkaian kata-kata yang diletakkan secara bersamaan. Atau kalimat, a sentence is a set of words that contain. Nah, kalimat tersebut berisi apa? Ada subjek. Di dalam sebuah kalimat minimal memiliki subjek, memiliki predikat. Apa itu subjek? Subjek adalah what the sentence is about, the topic of the sentence. Jadi subjek itu merupakan topik dari sebuah kalimat. Saya belajar bahasa Inggris. I study English. Subjeknya atau topik kalimatnya adalah I. Sedangkan predikat adalah what is said about the subject. Apa yang disebutkan tentang subjek tadi? I study English. Yang disebutkan adalah study. Action-nya adalah study. Jadi study itu merupakan predikat dari sebuah kalimat. Okay, now we come to the next slide. Besarkan aja lah ya biar seru. Okay. Untuk membuat sebuah kalimat, tadi yang disebut dengan kalimat itu memiliki rangkaian kata, maka kita perlu mengenal yang namanya kata. Kata merupakan a letter of group of letters that has meaning when spoken or written. Kata itu adalah merupakan gabungan atau sebuah huruf atau gabungan huruf yang memiliki makna ketika dia ditulis atau dia disebutkan secara oral. Nah, kata-kata atau kata dapat terbagi atas beberapa atau disebut dengan part of speech. Kata itu atau kelas kata disebut juga dengan part of speech ini terbagi atas ada noun, kata benda, pronoun, kata ganti, verb, kata kerja, adverb, kata keterangan, adjective, kata sifat, conjunction, kata hubung, interjection, kemudian preposition, kata depan. Nah, jadi yang dimaksud dengan kata itu bisa dia kata benda, bisa dia kata kerja. Nah, inilah pembagian dari kata. Sekarang kita kenal dulu kata itu menurut kata benda dulu. Oh, sorry. Kata benda itu apa? Kata benda adalah atau noun, name of a person, place, a thing, or idea. Nama dari orang, tempat, benda, atau ide. Sebagai contoh,
Mary uses a blue pen for her notes. Mana yang kata benda di sini? Mary untuk orang, pen untuk thing, notes untuk things. Nah, blue bukan kata benda. Jadi yang kata benda dari contoh ini adalah nama orang dan nama benda. Oke, kalau tempat bisa nama kota ya, Padang, London, dan hal lainnya. Sekarang kita masuk ke pronoun. Pronoun itu apa? Pronoun digunakan is used in place of a noun or noun phrase to avoid repetition. Pronoun merupakan kata ganti. Kata ganti untuk, nih place of noun ya, untuk menggantikan nama seseorang, nama tempat. Gunanya adalah untuk menghindari pengulangan. Apa saja pronoun itu? Seperti I, you, it, we, use, them, those. Ini adalah pronoun, kata ganti. Sebagai contoh dari Mary aja dulu ya. Mary uses a blue pen for her notes. Mary di sini bukan kata ganti, tapi namanya Mary. Kalau kita gunakan pronoun, maka kata ganti dari Mary adalah she. Selain I, you, it-nya ya, yang penting semua subjek I, you, they, we, she, he, it. Mary kata gantinya she. Jadi she uses a blue pen for her notes. Nah, apa gunanya tadi pronoun? Untuk menghindari repetition, pengulangan. Kalau ini contohnya I want her to dance with me. Mana yang kata ganti? Ada I, ada her dan ada me. Jadi kata ganti ini bisa sebagai subjek, sebagai objek, dan bisa sebagai possessive ya. Sekarang kita masuk adjective. Apa itu adjective? Describes, modifies, or give more information about a noun or pronoun. Adjective atau kata sifat maksudnya mendeskripsikan atau memodifikasi informasi terkait dengan kata benda dan kata ganti. Sebagai contoh, cool, happy, young, to, make a fun. Nah, contohnya dalam sebuah kalimat, the little girl has a pink hat. Mana yang kata ganti? Little. Kata ganti. Kata sifat, adjective, little, dan pink. Jadi nama warna-warna itu juga termasuk kata adjective atau kata sifat. Maksudnya dia memodifikasi informasi tentang benda atau kata ganti di sini. Hat ini adalah kata benda, berarti adjektifnya di depan. Dia memodifikasi atau modifiers noun. Menjelaskan bahwa warna dari topi ini berwarna pink. Kemudian kata kerja. Apa itu kata kerja? Shows an action or a state of being. Kata kerja atau verb menunjukkan aksi atau menyatakan sesuatu. Sebagai contoh, go, speak, eat, live, are, dan is. Jadi are dan is itu to be, kalau kalian kenal, itu juga kata kerja di dalam bahasa Inggris. I listen to the word and then repeat it. Mana yang kata kerja? Listen dan repeat. Ya. Dan kita masuk ke adverb. Kata yang tergolong kepada adverb. Apa itu adverb? Modifies a verb, an adjective, or another adverb. It tells how, often, where, dan when. Nah, jadi adverb itu adalah keterangan untuk memodifikasi kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan lainnya. Gunanya untuk menunjukkan seberapa seringnya, di mana, dan kapan. Sebagai contoh, biasanya adverb itu ditandai dengan berakhiran ly. Slow menjadi slowly, quick menjadi quickly. Nah, contoh lainnya, very itu juga adverb, always itu juga adverb, well dan to juga termasuk ke golongan adverb. Nah, kalau dari contoh kalimat ini, yesterday I ate my lunch quickly. Kemarin saya makan siang dengan cepat. Yesterday ini adalah keterangan waktu, adverb of time. Jadi adverb itu nanti terbagi juga, ada adverb of time, adverb of manner, waktu SMA udah belajar itu ya. Quickly itu termasuk adverb. Memodify verb dan adjective. Kemudian preposition. Preposition
shows the relationship of a noun or pronouns to another words. Jadi menunjukkan hubungan antara kata benda dan kata ganti. Mana yang preposition itu, atau di bahasa Indonesia disebut kata depan, add, on, in, from, with, about. Banyak lagi ya, ini sebagai contoh saja. Kalimatnya contohnya I left my keys on the table for you. On merupakan preposition penunjuk diletakkan di atas ya. For juga preposition. Okay. What about conjunction? Kata hubung. Joins two words, ideas, phrases together and show how they are connected. Jadi kata hubung ini menghubungkan dua kata, dua ide, dua frasa secara bersamaan untuk menunjukkan bagaimana mereka terhubung. Apa itu conjunction contohnya? And, or, but, because, yet, dan so. Nah, sebagai contoh di dalam kalimat, I was hot and tired, but still finish it. Mana yang conjunction? And dan but. Interjection. Apa itu interjection? A word or phrase that expresses a strong emotion. It is a short exclamation. Jadi interjection ini adalah kata atau frasa untuk menunjukkan kekuatan emosi. Apakah bahagia, senang, sedih. Sebagai contoh, ouch, hey, oh, watch out. Nah, interjection wajib menggunakan tanda seru. Sebagai contoh di dalam kalimat, wow, I passed my English exam. Nah, wow berarti dia menunjukkan kesukaan atau surprise gitu ya. Nah, inilah pembagian dari kata dalam bahasa Inggris atau dikenal dengan parts of speech. Ada juga orang menyebutnya dengan kelas kata. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya, yang kita pelajari kali ini cukup 8. Oke, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Di atas gimana begini di atas. Kita bahas dulu noun. Tadi sudah dijelaskan noun itu merupakan nama orang, nama tempat, nama barang. Tapi noun itu apa lagi? Noun itu bisa oke, ini contoh lain ya. Bisa juga noun itu untuk menyebutkan nama binatang. Jadi nama binatang juga termasuk noun. Ya. Place ini contoh, ini sebagai contoh saja, person, bisa juga menyebutkan profesi seseorang, apakah dia lawyer, soldier, teacher, nah itu juga kata benda. Dan objek lainnya seperti menyebutkan inci, kemudian nitrogen itu juga termasuk kata benda. Kalau ideas, apa contohnya yang ideas? Seperti bilang kindness, kebaikan, bilang confusion, kebingungan, nah itu adalah masuk kata benda. Oke, kita lihat, ternyata kata benda itu juga ada pula pembagiannya. Nah ini materi kita padat ya, waktu SMA kamu belajar mungkin poinnya satu-satu. Kata benda itu ada yang common noun, proper noun, abstract noun, concrete noun, collective noun, compound noun, dan countable noun. Uncountable noun ada juga, countable noun dan non-countable noun atau uncountable noun. Common noun itu seperti apa? Kenapa dia seperti ini dia? Bentar. Common noun itu adalah kata benda is the word for person, place, things. Nah, jadi kata benda yang termasuk ke dalam kata benda yang terdiri atas person, tempat, dan thing itu common noun. Kalau proper noun itu apa? Proper noun itu ketika is given name of a person, place, or things. Nah, seperti kita memberikan nama orang, nama jalan, itu adalah proper noun. Bagaimana dengan abstract noun? Abstract noun itu things you can see or touch. Things you cannot see or touch. Abstract noun itu adalah sesuatu yang tidak bisa kamu sentuh dan tidak bisa kamu lihat, seperti Beverly dan Joy. Concrete noun. Concrete noun itu adalah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Apa saja barang atau benda yang bisa kamu sentuh itu termasuk dengan concrete noun.
buku, pena, apalagi laptop, itu concrete noun. Sedangkan collective noun itu adalah kata yang memiliki ada grupnya. Kalau di bahasa kita, sekawanan ini, sesisir pisang, nah seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris contohnya misalnya team, kalau untuk sebuah, atau pack, atau a bunch of banana, nah seperti itu. Itu adalah collective noun. Compound noun itu adalah kata benda yang dibuat dari more than one word, yang lebih dari satu kata. Contohnya misal ketika kita menyebutkan saudara ipar, atau apa lagi ya? Contohnya ini ya, brother in law. Nih, atau ketika kita menyebutkan botol minuman, water bottle. Nah, ini adalah compound noun. Countable noun, nah ini paling gampang. Countable noun ini adalah kata benda yang with both a singular and a plural form. Dia bisa singular, dia bisa plural. Dia bisa tunggal, dia bisa jamak. Sebagai contoh, book. Book itu bisa dihitung kalau mau dijamakkan menjadi books. Jadi itu yang countable noun. Yang non-countable noun atau uncountable noun, ini banyak foto apa? Kameranya nggak hidup ya, saya putar-putar ini ya. A noun without a plural form. Nah, kata benda yang tidak ada pluralnya, itu yang non-countable noun. Seperti air. Air kan nggak ada kata jamaknya. Nggak mungkin water menjadi waters. Nah, berarti itu adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi, apa saja kata benda yang tidak bisa dihitung seperti cairan. Nah, itu termasuk non-countable noun. Dan tidak boleh ada akhiran S di belakang kata benda tersebut. Nah, kalau begitu apa sih beda common noun dengan proper noun? Common noun, common noun itu it is the word that appears in dictionary. Semua kata yang muncul di dalam kamus itu common noun. Sedangkan proper noun memang apa bedanya, sama-sama person, things, place sama ya. Kalau proper noun itu nama orang, nama tempat, nama benda. Untuk nama orang pasti ditulis dalam huruf besar. Nah, semua yang ditulis oleh huruf besar itu proper noun. Nama tempat juga ditulis oleh huruf besar, berarti itu proper noun. Kalau benda, things-nya apa? Misalnya nama perusahaan, nama usaha kita pasti ditulis oleh huruf besar, maka itu proper noun. Jadi intinya proper noun ini adalah kata yang ditulis dengan huruf besar, itu proper noun. Kalau common noun bisa ditulis huruf besar dan tidak. Kalau di depan dia letaknya huruf besar, kalau di belakang atau di tengah letak posisi katanya, maka dia tidak ditulis dengan huruf besar. Itulah perbedaan antara common noun dengan proper noun. Oke. Sekarang kita masuk, saya kilat aja ya supaya nge-save waktu Zoom. Kita masuk ke contoh lainnya tentang perbedaan plural form dengan countable dan uncountable tadi. Tadi kan ada kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Kata benda yang tidak bisa dihitung, contoh lainnya seperti nama makanan, food, music, water. Selain merupakan non-countable noun itu kata benda yang tidak bisa dijamakkan atau kata benda yang tidak bisa dihitung, selain dia berupa cairan, dia juga ada contoh lain seperti music, always singular. Tidak bisa I listen to some music pakai akhiran S, tidak bisa. Atau saya mau beli makanan, I want to buy food pakai S, tidak bisa. Karena dia selalu singular dan dia termasuk non-countable noun. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi. Apa sih fungsi dari kata benda itu? Kata benda fungsinya bisa dia sebagai subjek, dia bisa sebagai objek, dan bisa sebagai pelengkap atau komplement. Nah, kalau dia sebagai subjek, berarti contohnya ini. Oranges contain vitamin C. Ini kata benda sebagai subjek dan bendanya adalah things-nya adalah buah-buahan. Kalau kata benda sebagai objek, contohnya
He likes oranges. Orange-nya di posisi belakang. Ini sebagai objek, masih buah-buahan ya. Kalau dia posisinya sebagai komplement, contoh, they are oranges. Nah, itu buah oren. Mana yang subjek? Sekarang kita lihat dari contoh ketiga. They subject, are ini kata kerja, orange ini kata benda yang berfungsi sebagai komplement. Contoh kedua, he subject likes kata kerja atau verb, orange adalah kata benda tapi sebagai objek. Contoh di atas, oranges ini bacanya lupa ya. Oranges contain vitamin C. Oranges kata benda, fungsi sebagai subjek, konten kata kerja, vitamin C adalah objeknya. Nah, inilah posisi-posisi atau fungsi dari kata benda. Kemudian kalau untuk pronoun gimana, Miss? Nah, ini pronoun. Mungkin waktu SMA kamu udah belajar. Kata ganti, ini kata benda. Sekarang kata ganti. Kata ganti inilah gambaran besarnya. Dia sebagai subjek bisa, sebagai objek I menjadi me, sebagai possessive adjective I menjadi my, sebagai possessive pronoun I menjadi mine, sebagai reflexive I menjadi myself. Jangan bingung dulu karena kita baru mengenal pronoun teorinya ya. Supaya kamu kenal bahwa inilah yang disebut dengan pronoun dalam bahasa Inggris. Sebagai contoh, oke, kita lihat contoh. Jim read ini bentuk kedua ya, past tense. Jim read a book. He really enjoyed the book. Mana yang pronoun di sini? Jim ini adalah subjek dan dia nama orang. Kalau dia nama orang tadi dia termasuk proper noun. Subjek dan proper noun. Jadi ini bukan pronoun. Mana yang proper pronounnya? Pronoun dari Jim adalah he. Kata gantinya he. Jim, he. Jim itu adalah proper noun. He itulah pronoun. Oke, sekarang kita lihat contoh-contoh tentang Itulah penjelasan tentang kata benda. Tadi kita udah lihat bahwa materi kita hari ini terkait dengan kata, frasa, dan klausa. Jadi untuk kata sudah selesai, di mana pembagiannya menurut part of speech. Sekarang kita masuk ke poin kedua adalah frasa atau phrase dalam bahasa Inggrisnya. Nah, apa itu phrase? Phrase adalah a group of two or more words functioning as a meaningful unit within a sentence or clause. Frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki fungsi sebuah makna di dalam sebuah unit makna di dalam sebuah kalimat atau klausa. Apa contoh klausa itu? Seperti ini contohnya, ada pembagiannya dulu ya. Klausa pembagiannya ada noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, sama prepositional phrase. Sama ya dengan sebelumnya kata. Kalau kata tadi ada kata benda, nih ada noun, pronoun, verb, ini pembagiannya. Tapi kalau frasa pembagiannya adalah noun phrase, verb phrase, adjective phrase, sampai prepositional phrase. Kita lihat contoh, noun phrase. Noun phrase itu caranya adalah dia terdiri atas gabungan dua kata atau lebih ya. Ini kan katanya ada 3 nih, ada they, tiny, dan mouse. Untuk mengenal bahwa itu noun phrase, lihat di belakangnya pasti kata benda. Makanya disebut dengan noun phrase atau disebut head-nya kata benda. Dan di depannya juga kata benda. Jadi dia bisa terbentuk oleh kata benda dan kata benda. Kata sifat dan kata benda. Jadi kalau Miss tulis gini ya. Bagaimana terbentuk noun phrase? Bisa artikel. Oke, susah juga nulis pakai ini. Ditambah adjektif, kata sifat, dan diikuti kata benda. Nah, most kata benda, tiny kata sifat, they ini artikel. Jadi itulah cara membuat noun phrase.
Artikel, adjective, noun. Kalau nggak pakai artikel boleh, Miss, boleh. Adjective, noun aja boleh. Yang penting dia adalah gabungan dua kata atau lebih. Oke, sekarang kita masuk ke contoh penjelasan berikutnya. Verb phrase. Verb phrase itu contohnya was reading. Verb phrase itu cara menentukan bahwa itu verb phrase bisa modal auxiliary ditambah kata kerja. Modal ini macam bisa is, am, are, was, were, bisa penggunaan has, had untuk has, had, dan have untuk perfect. Kemudian bisa juga penggunaan been dan lain-lainnya. Jadi modal diikuti oleh kata kerja. Mana modalnya? Modal auxiliary-nya was, reading adalah kata kerjanya. Nanti di kalimat nampak ya. Kita masuk ke adjective. Adjective clause, phrase. Adjective phrase, ini contohnya. Oke. Ya, kok nggak bisa dikecilin. Oke. Adjective phrase very tall. Bagaimana cara membentuk adjective phrase ini? Di belakangnya kata sifat, di depannya pasti kata adverb atau keterangan. Jadi kalau kita buat aturannya, kata sebentar. Oke, kita lanjut. Contohnya adalah, maaf ya, tadi ada sesuatu. Oke. Mana nih row-nya? Aturannya adalah tall ini adjective, very ini adverb. Jadi kalau untuk membentuk adjective phrase itu adverb ditambah adjective. Had-nya itu adjective. Kalau noun phrase had-nya kata benda, verb phrase had-nya kata kerja, adjective phrase had-nya adalah kata sifat. Kemudian adverb phrase. Adverb phrase itu terbentuk dari adverb dan adverb. Only adverb, occasionally adverb. Ciri-ciri adverb dalam bahasa Inggris salah satunya ditandai oleh akhiran ly. Prepositional phrase. Kalau prepositional phrase, di mana frasa itu harus memiliki preposition atau kata depan. Seperti apa kata depan tadi? On, at, be. Oke, kita lihat contoh kata depan. On, at. Ini dia kata depan tadi ya. On, at, in, from, with, about. Nah, ketika dia memiliki preposition di depannya. Oke, the table. On the table. Jadi table ini bisa kata benda di belakangnya ya. Oke, inilah contoh prepositional phrase yang dihijaukan ini atau berwarna biru ini. Bukan hijau ya, maaf, berwarna biru ini jadi salah juga ngomong warnanya. Ini adalah prepositionnya, di belakangnya bisa diikuti oleh kata benda. Nah, itulah contoh prepositional phrase. Jadi, cara menentukan prepositional phrases ini, lihat ada preposition nggak di depannya. Contoh, in the beginning, before the fall, at school, di sekolah. Nah, itulah prepositional phrases. Oke, rasa sudah. Sekarang kita coba latihan, bahas sedikit ini, contoh. Coba hidupkan mic-nya. The sun set in the west. Siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab? The sun yang Miss hitamkan ini termasuk apa dia? Untuk frasa tadi. Frasa ada noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, prepositional phrase. Masuk mana dia? The sun. Coba lihat cara terbentuknya. Sun itu matahari. Matahari itu nama apa? Termasuk kata apa? Kata benda kah dia? Benda. Nah, di depannya ya oke, kata benda. Di depannya ada artikel ya.
Artikel D. Jadi kalau lihat aturan tadi, noun phrase itu terbentuk oleh artikel dan kata benda atau artikel adjektif kata benda. Kalau begitu, the sun set in the west, the sun ini termasuk ke dalam noun phrase. Oke, dia termasuk ke dalam noun phrase. Ini noun phrase. Noun phrase. Ya. He is reading a book. Nah, di sini is reading. Is itu masuk apa tadi? Auxiliary atau modal auxiliary verb ya. Nah, auxiliary verb di sini reading itu adalah kata kerja. Auxiliary ditambah kata kerja, maka dia termasuk apa tadi? Verb. Nah, jadi yang di hitam ini kalau ada soal nanti ini masuk apa? Ini adalah masuk verb phrase. Verb phrase. Sekarang kita coba analisis soal ketiga. You are very tall. Very tall ini masuk ke mana? Sifat. Coba tall sifat. Good. Ada yang bilang tall sifat. Very masuk apa? Adverb. Oke. Adverb ditambah kata sifat. Masuk mana dia itu? Adverb ditambah kata sifat. Very tall. Berarti adjective. Ini adalah adjective phrase. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ini. The student put the books on the table. Ini on the table ini masuk frasa apa? Prepositional. Good. Siapa yang jawab itu? Prepositional phrases atau phrase. Karena ada preposition di depannya. Prepositionnya apa? On. Contoh terakhir, lecturer speak very slowly. Very slowly ini masuk mana? Analisis dulu. Very ini apa? Adverb. Slowly masuk mana? Adverb. Adverb tambah adverb kemana perginya itu? Frasa apa? Adverb phrase. Adverb phrase. Apa itu? Oke. Nah, karena Zoom kita cuma 45 menit, ini tinggal remaining-nya tinggal berapa nih? 5 menit lagi ya. Saya percepat aja yang untuk klausa. Klausa itu adalah minimal terdiri atas subjek dan kata kerja atau predikat. Nah, klausa itu minimal terdiri atas subjek dan predikat atau kata kerja, verb. Oke. Sekarang mana contohnya? Time itu subjek, flies itu predikat atau kata kerja. We itu subjek, will try itu adalah predikatnya atau kata kerja. Mana yang kata kerjanya? Will try. Mana yang kata kerjanya? Try. Kalau will try termasuk apa tadi? Verb phrase. Ya, yang di will try itu verb phrase, kata kerjanya mana saja? Yang menjadi kata kerjanya adalah try. Subjeknya we. Contoh ketiga, the Johns have returned. Mana subjeknya? The Johns. Mana verb phrase-nya? Verb phrase-nya adalah have returned. Verb phrase. Mana yang predikat atau kata kerjanya saja? Turn. Yang maksudnya yang kata kerjanya saja turn. Kalau yang predikatnya yang verb phrase itu menjadi predikatnya. Contoh keempat, Bob has never driven before. Subjeknya Bob. Mana yang predikatnya? Have never driven before. Mana yang kata kerjanya saja? Driven. Contoh kelima, we will try harder next time. Mana yang subjek? Will. Mana yang predikat dari will sampai akhir? Itu predikat atau verb phrase. Mana yang kata kerjanya saja? Try. Nah, itulah yang disebut dengan klausa. Minimal terdiri atas subjek dan predikat. Atau terdiri atas subjek dan kata kerja. Mana yang contoh subjek dan kata kerja saja ini? Time flies. Subjek tambah kata kerja. Kalau yang subjek predikat,
Ini dia. We will try harder next time. Will try harder next time itu adalah predikat, tapi nanti bisa pula kita analisis. Will try-nya adalah ini adalah verb phrase, sedangkan try adalah verb-nya saja. Nah, itu adalah klausa. Dan untuk klausa ini nanti ada yang klausa independen dan dependent clause. Ini bisa kamu baca. Oke, students? So far, pertanyaannya nanti di grup saja kalau ingin bertanya ya. Karena kita keterbatasan Zoom dan saya juga mengingat kota kamu supaya nggak habis. Karena saya dapat rumor ada mahasiswa yang katanya keberatan untuk kuliah Zoom. Makanya Miss bertanya tadi pagi mau kuliah Zoom atau kuliah dengan video saja. Ternyata banyak yang memilih kuliah dengan Zoom. Setuju mudah-mudahan tidak ada yang komplain dan saya hemat waktu. Zoom kita cukup 1 kali sesi saja. Bisa kan? Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Ini lagi saya rekam ini jadi nanti kehadirannya bisa lihat juga nanti di sini. Ada pertanyaan so far? Iya. Pertanyaannya tadi dibilang di apa? Di WA aja ya, di WA grup aja ya. Oke, tugas kamu apa yang sudah Miss jelaskan tadi ini? Coba kamu buat rangkumannya dalam buku catatan. Ya, di buku catatan. Nanti ketika kita tatap muka, Miss akan cek. Karena kabarnya 1 atau 2 minggu ke depan kita akan tatap muka, akan kuliah di kampus. Syaratnya kamu harus vaksin. Masing-masing kamu harus vaksin dulu ya. Dan kabarnya di kampus kita juga akan ada vaksin massal. Kamu pasti udah tahu dari ketua prodinya. Oke? Tahu tugasnya apa? Yang tadi ini buat kesimpulannya di buku catatan. Kapan dikumpulnya ketika kita tatap muka. Bagi yang tidak mengerjakan, maka akan ada pengurangan nilai. Oke? Oke. Sekarang kita screenshot dulu untuk laporan saya. Buka kamera semua ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, student. Terima kasih sudah bergabung di Zoom pagi ini. Semoga sehat dan jangan lupa kerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Inggris ya.